Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Raisa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Hukum Perdagangan Internasional semester 6. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai implementasi hukum perdagangan di kawasan ASEAN. Yang pertama ada latar belakang ASEAN China Free Trade Area atau disingkat dengan ACFTA adalah kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, pengaturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ASEAN China Free Trade Area dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Lanjutan, perdagangan bebas adalah suatu model hubungan jual beli di dunia hukum internasional. Perdagangan bebas artinya perdagangan yang tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor suatu barang. Perangkat hukum internasional yang mengatur tentang perdagangan bebas terdapat dalam dokumen Final Agreement on WTO yang memuat aturan hukum internasional. Pelaksanaan perdagangan bebas dalam ASEAN China Free Trade Area di Indonesia secara regulasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association and Southeast Asian Nation and the People Republic of China. Adapun tujuan dari perdagangan bebas ASEAN China Free Trade Area ini dan bagaimana implementasikannya di Indonesia. Adapun tujuan dari ASEAN Free Trade Area adalah pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk memiliki daya saing kuat di pasar global. Kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, intra-ASEAN trade. Keempat, ekspansi perdagangan intraregional memberikan konsumen di ASEAN lebih banyak pilihan serta kualitas produk lebih baik. Kelima, efisiensi produk dalam rangka meningkatkan daya saing jangka panjang. ASEAN China Free Trade Area merupakan sarana bagi peningkatan investasi di Indonesia yang memberikan dorongan agar di Indonesia dilakukan pembaharuan hukum investasi. Jika memungkinkan, maka akan dilakukan perubahan-perubahan seperlunya yang dapat mengakomodir kepentingan investasi di Indonesia. Penciptaan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas di beberapa wilayah Indonesia merupakan bentuk konsisten terhadap konsep perdagangan global. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi undang-undang merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menghadapi fenomena global perdagangan bebas.
Adapun kendala yang dialami oleh Indonesia untuk mengimplementasikan perdagangan bebas ini. Pertama, kebijakan negara Indonesia dalam melakukan perdagangan khususnya dalam hal perdagangan barang pada kawasan perdagangan bebas. Dua, kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor dengan membatasi barang jasa tersebut di pasar dan menaikkan harga. Ketiga, subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain yaitu bantuan keuangan, pinjaman dengan harga rendah, dan lain-lain. Keempat, ada muatan lokal. Kelima, peraturan administrasi. Dan keenam, peraturan anti-dumping. Ada pula tantangannya bagi Indonesia dalam mengimplementasikan perdagangan bebas. Pertama, pendekatan lintas sektoral untuk meningkatkan daya saing, persiapan matang pada sektor fasilitasi perdagangan, antisipasi persiapan dan fleksibilitas sektor sensitif atau menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana dikemukakan bahwa sejak awal periode pembangunan hingga saat ini, produk ekspor Indonesia masih berbasis pada sumber daya alam dan produk manufaktur yang berteknologi rendah serta padat karya. Kesimpulannya, ASEAN China Free Trade Area adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. Dalam pelaksanaan perdagangan bebas dalam konsep ASEAN China Free Trade Area ini, terkandung prinsip hukum ekonomi internasional. Prinsip pertama adalah most favored nation, yang berarti suatu negara harus memberikan perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor serta ekspor tanpa syarat atau non-diskriminasi. Prinsip berikutnya adalah nation treatment, yang berkewajiban suatu negara untuk memberikan perlakuan yang sama baik itu terhadap barang, jasa, ataupun modal yang dimiliki oleh perusahaan asing ataupun warga negara asing yang melakukan suatu perdagangan bebas dalam wilayah negara dengan barang, jasa, dan modal yang dimiliki oleh warga negaranya sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.